Ya kawan-kawan, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan menjahit rok yang kita gunting kemarin malam ya. Lanjut saja dengan cara menjahitnya ya. Diawali dengan bagian depan. Ini adalah bagian depan ya, yang kita garis set tadi ya. Ini turun ke bawah 25 ya. Lanjut saja ya. Yuk kamera kita turun. Iya, siap bos. Oke, posisinya sudah pas. Ini kita jahit bagian sini sampai sini ya. Ini tadi sudah saya praktekkan, sudah saya jahit 2 kali dari atas sini turun ke bawah, kemudian naik lagi ya. Kemudian ini bagian pertengahnya kita garis, kita ukur bagi 2 ya. Ini tadi kan 18 cm, kita bagi 2 menjadi 9. Kemudian kita garis bagian belakangnya. Iya, oke. Kita beri sudut ya. Kelihatan dia menyudut ya. Setelah itu kita sibak. Kita bagi 2, 9 cm. Kita jahit. Kita pilih tapaknya yang paling besar ya, jangan yang kecil. Karena contohnya seperti itu. Ini kita sibak sambil kita rapikan. Iya, sudah ya. Ini adalah bagian depannya ya kawan-kawan. Sebelum kita jahit, sebaiknya kita matikan dulu jahitannya ya, dengan memakai kuku nih, kuku jempol kita ya, ini kita matikan ya. Apakah ada cara lain? Ada. Ini handle gunting. Ini bagian sininya ya, kita ginikan ya, biar dia rapi. Apakah ada cara lain lagi? Ada. Cara yang lebih bagus ya, yang betul-betul dia nurut, disemprot kemudian disetrika ya. Ya lanjut ya kawan-kawan, kita teruskan perjalanan kita. Ya cukup, nanti sampai di perbatasan ini tadi ya, yang kita garis ini dia akan membelok sesuai dengan tapak. Dari sini, mulai dari sini, kemudian ke sini lagi, belok lagi, kembali lagi ke asal ya, di antara perbatasan ini tadi ya. Ya kita skip dulu ya. Ya kawan-kawan, tadi itu bagian yang kedua ya. Yang pertama ya, sekarang adalah bagian yang kedua, bagian belakang yang kita jahit untuk pemasangan resluting ya. Ini sudah saya kasih tanda ya, dari atas sini ke sini sekitar 19 cm. Atau boleh kita ambil resluting biar yakin ya. Kita ambil satu. Ini bagian atasnya ya. Kemudian ini besinya bagian bawah ya. Kita beri tanda batasnya. Terlihat sesuai ya. Lanjut kita jahit. Untuk peletakan reslutingnya, ini sudah saya kasih pentul. Kita turunkan jarumnya, kita cabut jarum pentulnya ya, langsung kita kuatkan agak 2 kali, naik ke atas kembali, kemudian turun. Kita jahit sampai bawah ya. Ya sekarang saatnya pemasangan resluting ya. Ini tadi sudah kita jahit bagian bawah reslutingnya. Selanjutnya kita memasang resluting ya. Ini ujung kepalanya ya, kita tautkan ya, kita samain ya dengan bagian atas. Kemudian bagian bawahnya ini ada besinya ya, hampir mendekati besi ya, tidak boleh sama karena takut nanti besinya terjahit.
dan akan mengakibatkan jarumnya patah, jarum mesinnya patah. Lanjut ya. Ini adalah proses pemasangan resleting. Ini biasanya untuk yang baru-baru belajar menjahit agak susah ya, rumit lah gitu ya, belum paham betul. Gimana menurut kalian, kawan-kawan satu jarum yang baru belajar? Apakah benar yang saya ucapkan? Ya, cukup. Kita letakkan posisi jarum mesin ke dalam ya, kemudian baru kita belok. Kita rapikan kembali sesuai dengan garis yang kita buat ini tadi ya, supaya rapi. Ini agak beberapa langkah kita balik kembali ya. Kita tutup resletingnya, kita rapikan dulu ininya, kita tutup ya. Ini bagian sininya ya, tidak boleh besinya kelihatan. Ini lanjut lagi sambil kita raba, jangan sampai terjahit bagian resletingnya. Ini berhenti di hampir kepala resleting ya, kita angkat tapaknya, kemudian kepalanya kita turunkan ke bawah. Karena dia tidak akan bisa melewati ya, akan terganjal dengan kepala resleting. Lanjut lagi, kemudian kuatkan. Setelah itu kita lepaskan jahitannya ya, barulah kepala resleting bisa lewat, kita naikkan kembali. Seperti itu caranya ya kawan-kawan, menjahit pemula atau yang baru belajar. Setelah itu tahap berikutnya, tahap yang ketiga adalah biasanya saya nih ya jahit ini, jahit kupnat ya. Ini kupnatnya yang 3 cm kita bagi dua menjadi 1,5 masing-masing ya, kiri dan kanan sebelahnya ya. Lanjut kita jahit, kita rapikan. Ya, oke. Kita angkat tapaknya. Ya kawan-kawan, bagian kupnatnya sudah saya jahit ya. Nih bagian sisi sebelah kirinya juga saya sudah jahit ya. Sudah dijahit ini ya. Jadi sekarang bagian untuk pemasangan kantong yang di sebelah kanan nih ya. Ini saya tinggalkan, masih belum terjahit. Saya mau mengajarkan kepada kawan-kawan nih cara menjahit kantong. Hari itu sudah pernah saya ajarkan cara menjahit kantong yang paling mudah dan termudah ya. Sekarang ini agak naik levelnya ya, agak rumit sedikit ya, agak panjang cara pemasangan kantongnya ya. Jadi ini coba lihat nih, ada kain poring ya. Ini kain poringnya untuk kantong ya, untuk ukuran kantong. Ukuran kantongnya adalah panjangnya panjang 34 karena dia nanti mau diklim. Ini adalah kain poring ya. Tuh lihat 34, kemudian lebarnya sekitar 18 cm ya. Jadi supaya kelihatan warnanya seperti rok, ini kan kain poring ya. Jadi dia harus ditempel dengan kain bahan rok tadi ya. Ini ukurannya sekitar panjangnya 25, lebarnya 10-an ya. Jadi kita tempelkan di bagian sebelah kiri ya. Ini tadi sudah saya obras. Bawahnya tepi kain, tidak masalah tidak diobras. Kita jahit dahulu. Iya, kita jahit keliling ya. Dari atas jahit keliling ya. Iya, kalau sudah terjahit kita obras bagian sininya ya. Cara mengobrasnya bukan dari dalam tapi dari bagian luar ya, yang bagusnya ya. Ya, kita skip.
Ya, ini tadi bagian kantongnya ya, kain kantong. Ini kita satukan. Ini tadi bagian sisi sebelah kanan ya, kita satukan. Kemudian kain kantongnya juga ya, yang bagian lapisannya sebelah kiri kita pegang ya. Ini adalah bagian sebelah kanan, jangan sampai terbalik ya. Karena sering kejadian nih kalau membuat kantong nih suka terbalik ya, dan kalau membukanya sangatlah sulit ya. Ya, ini sekitar lebar kampuhnya kemarin sudah saya beritahu ya, selebar 1 cm. Kemudian dari atas ke bawah, nih dari atas ke bawah ini 4 cm ya. Ini kita pastikan ya dulu. Ini adalah senti, kita pastikan 4 cm ya. Kita jahit dari atas. Rapatkan kembali. Terus kita belokkan 2 kali ya supaya dia kuat. Karena kalau kantongnya sudah terlepas akan sulit untuk menjahitnya. Kalaupun dibawa ke tukang jahit, opahnya pun sangat mahal ya. Yang namanya rehab tuh mahal ya, apalagi di bagian kantong. Gimana kawan-kawan, sesuai? Pernah mengalami seperti itu ya? Ini dari atas sini tadi ya, dari atas tadi yang 4 cm tuh turun ke bawah 15 cm untuk pembukaan kantongnya ya. Kemudian turun ke bawah. Ini bagian atasnya kita lebihkan seangin biar mudah nanti cara menjahitnya. Kita jahit sampai bawah. Kemudian kita klaim ya. Waalaikumsalam. Tuh anak saya baru pulang dari MDA ya. Ini kita lipat kembali ya. Kelihatan ya? Kita jahit sampai bawah ya. Tapi karena untuk contoh, sebaiknya tidak saya lanjutkan sampai bawah. Sudah ya, kita rapikan. Ini tadi bagian sini terbuka ya, kita jahit bagian dalamnya ya. Kita sibak gini ya, bagian sebelah sininya yang kita jahit ya. Kelihatan ya, kita jahit. Kemudian naik ke atas. Iya. Kemudian kita jahit bagian o-ringnya, kita satukan dengan sisi yang kita jahit tadi ya. Ini ya, bagian sisi sebelah kain poringnya nih kita jahit supaya dia tidak keluar-keluar ininya ya. Kita jahit, rapatkan, kemudian kita jahit sampai ke atas. Iya. Lanjut lagi ya. Setelah kita rapikan, ini bagian yang kita beri lapisan tadi, kita sangkutkan, kita jahitkan ke bagian sisi sebelahnya satu lagi ya. Kemudian kita jahit. Ini tadi sudah kita sibak ya. Kita pastikan dulu ininya sudah tersibak menggunakan jari kita ya, biar jahitannya mati. Kemudian kita jahit. Kita tutup kantongnya ya. Ini adalah bagian penutup kantong, tahap akhir pembuatan kantong.
sambil kita raba ya, kita jahit ke bawah. Bagian sebelahnya tidak boleh terjahit ya, karena kalau terjahit kantongnya akan tertutup. Prosesnya memang agak lama ya, cara pembuatan kantong nih. Kadang ada juga itu ya yang tukang jahit bertanya dia apakah pakai kantong atau tidak. Biasanya kalau pakai kantong nambah lagi ongkosnya ya, tapi kalau di saya tuh enggak ya, sudah satu paket ya. Ini cukup. Setelah itu kita jahit bagian bawahnya ya, yang tidak kita obras tadi ya, kita klim ya. Ya kan kawan, ini nanti kita jahit. Kemudian ini kita jahit. Kita lihat bagian kantongnya ya, apakah berhasil. Tuh lihat, alhamdulillah dia berhasil ya, dan tidak terjahit, tidak menutup ya. Ya kan kawan, para penjahit pemula atau yang baru belajar, gimana? Paham? Atau rumit atau sulit? Kalau kita sering berlatih, yang namanya sulit dan rumit itu dengan sendirinya nanti dia akan musnah ya. Yang tinggal hanya kemudahan. Ya kawan-kawan, seringlah berlatih di rumah ya. Untuk itu, mari kita tanamkan kesabaran di diri kita untuk belajar menjahit ini ya. Mari kita belajar menjahit dengan hati senang. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.